Pertarungan antara Zoro melawan King baru terjadi ketika Zoro telah menerima obat dari suku Ming, yang mana hal ini pun mampu membuatnya bangkit kembali dari luka fatal selepas pertarungannya melawan Kaido. Kala itu, ketika dua All Stars hendak menyerang habis Marco dan kelompok Chopper, dengan sangat cepat Zoro bersama Sanji langsung melesat ke arah All Stars dan menyerangnya menggunakan teknik masing-masing. Zoro dengan teknik Onigiri, sementara Sanji dengan teknik Double Jumbo Shot. Seketika dua All Stars tersebut langsung terhempas menghantam puing-puing bangunan. Dari arah depan terlihat jelas dua sayap calon raja bajak laut yaitu Zoro dan Sanji kini tampaknya tengah dalam kondisi yang cukup prima. Di sisi lain, Miyagi bersama Chopper yang menyadari bahwa efek obat suku Ming telah bekerja pada Zoro malah melontarkan kalimat yang mengatakan bahwa dirinya khawatir pada efek samping obatnya itu. Sementara para samurai yang berada di sekitar mencoba untuk menghadang para kroco Kaido yang hendak mengganggu pertarungan Zoro dan Sanji. Kemudian di saat King dan Queen telah berdiri kembali, seolah tidak ingin All Stars dipandang remeh, Queen lalu melancarkan serangan laser ke arah Zoro dan Sanji. Serangan ini cukup kuat, bahkan mereka berdua harus bersusah payah untuk dapat menghindari daya ledak laser beamnya ini. Di tengah Sanji dan Zoro menghindari serangan Queen, tiba-tiba saja Sanji merasakan keanehan pada tubuhnya. Dia mengira bahwa itu mungkin disebabkan karena dirinya telah memakai baju Germa sebanyak 2 kali. Di saat Sanji terganggu dengan kondisi tubuhnya itu, King yang mencoba menyerang Sanji kemudian berhasil dihadang oleh Zoro dengan kedua pedangnya. Seolah tidak ingin merasa berhutang budi, di saat yang sama Sanji juga berhasil menghadang Queen yang hendak mencoba menyerang Zoro. Dari sini pertarungan masing-masing kubu pun terjadi. Sementara Sanji sibuk melawan Queen, Zoro terus fokus melancarkan serangan pada King. Namun sayangnya, ketika King berhasil melemparkan pedang Zoro dengan cara mengubah pedangnya menjadi bergerigi, saat itu Zoro langsung terkena pukulan telak dari King, yang mana membuatnya harus menahan pukulan King dengan satu pedang di mulutnya. Sambil mendorong pukulan King dan mengambil kembali kedua pedangnya, Zoro berkata bahwa dirinya tidak menyangka kalau King bukanlah seorang pendekar pedang, melainkan dia tak lebih dari seorang petarung yang haus akan kemenangan. Hal itu dikarenakan King tidak mengandalkan pedangnya untuk bisa menyerang lawan. Seakan tidak peduli dengan apa yang Zoro lontarkan, merasa bahwa teknik kuno tidak akan bekerja di pertarungan sesungguhnya, King kemudian melancarkan serangan pedang diikuti tendangan ke arah Zoro. Di sana untungnya Zoro dapat dengan cepat berhasil menghindari tendangan King sekaligus menahan serangannya. Sementara itu, di dekat pertarungan Zoro dan King, terlihat bos Hyogoro dan Kawamatsu tengah berbicara soal kemiripan Zoro dengan seorang daimyo di masa lalu bernama Shimotsuki Ushimaru. Dikatakan oleh Kawamatsu, Ushimaru adalah seorang ahli pedang berbakat sekaligus keturunan langsung dari sang dewa pedang Shimotsuki Ryuma. Dan entah ini takdir atau bukan, dikarenakan Zoro adalah orang yang telah mengembalikan pedang Shushui ke negeri Wano. Menurutnya, Zoro juga memiliki kesamaan dengan sosok Ryuma, karena memang Ryuma juga dikenal sebagai seorang samurai bermata satu. Kembali lagi pada pertarungan Zoro melawan King, kini tensi pertarungan di antara keduanya mulai memanas. Saat itu, King telah mengeluarkan banyak sekali tebasan angin ke berbagai arah. Tak sedikit pasukan yang terkena tebasan ini, mau dari pihaknya ataupun pihak musuh, terkecuali Zoro yang berhasil menahan salah satu tebasan menggunakan 2 pedang. Melihat Zoro berhasil bertahan dalam wujud hybridnya, King dengan cepat langsung melepaskan satu tebasan kuat lewat sayapnya ke arah Zoro. Tanpa ada peringatan apapun, Zoro yang tidak bisa menahan 2 tebasan kuat sekaligus seketika terpental jauh bahkan sampai ke tempat lokasi di mana Franky berada. Di sana Zoro yang tengah kewalahan mengakui bahwa King memanglah sangat kuat, maka dari itu dirinya pun tidak menyarankan Franky untuk ikut membantunya dalam pertarungan ini. Sementara di tempat King berdiri, terlihat Queen tengah berprotes pada King karena telah melancarkan serangan secara membabi buta. Dia merasa bahwa tindakan yang dilakukan King hampir saja menghancurkan panggung pertunjukannya. Di sisi lain, dengan sikapnya yang begitu naif,
King sama sekali tidak mempedulikan ocehan dari Queen. Dia malah berjalan menghampiri Zoro dengan tatapan yang penuh akan kekesalan. Usut punya usut, alasan kenapa King begitu marah sampai menyerang secara membabi buta adalah karena sebelumnya Zoro telah berhasil merusak sedikit topeng wajah King. Karena memang selama ini di antara semua anggota bajak laut Beast belum ada yang pernah melihat wajah aslinya. Dan atas kekesalannya itu, sambil berubah ke wujud full Zoan Pteranodon, King kemudian melancarkan tebasan ke arah Zoro dengan tekniknya bernama Tengu-don. Untuk bisa menahan serangan cepat dari King tersebut, Zoro juga mengeluarkan teknik 3 pedang bernama Uitoragari. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan Zoro untuk bisa menahan serangan tidaklah membuahkan hasil. Serangan King begitu kuat, bahkan sampai membuat Zoro terhempas jauh keluar kastil tengkorak Onigashima. Dan tak berhenti sampai di situ, secara membabi buta, King sekali lagi melancarkan serangan dan menabrak Zoro hingga membuatnya keluar dari pulau Onigashima yang tengah melayang. Seakan tidak ingin tinggal diam, Zoro yang tidak mau terjun bebas, dia pun segera mengeluarkan teknik bernama Sky Tanuki. Dengan cara memutarkan kedua pedang dan menghasilkan tebasan angin, Zoro berhasil menciptakan sebuah pijakan untuk membuatnya kembali ke daratan pulau Onigashima. Setelah mendarat di sana dengan tubuh yang penuh luka dan bercucuran darah, Zoro mengatakan pada King bahwa tindakannya ini tidak bisa dimaafkan. Jika King memang ingin membunuhnya, seharusnya King menggunakan pedang. Karena bagi Zoro sendiri, mati lewat tebasan adalah bagian dari sebuah kehormatan sebagai seorang pendekar pedang. Di sisi lain, King yang sama sekali tidak begitu peduli pada perkataan Zoro, saat ini terlihat topeng di sebelah kirinya hampir terbuka akibat serangan Zoro sebelumnya. Entah apa yang ada di balik topengnya itu, tapi yang jelas hal tersebut tentu membuat King menjadi semakin murka. Dia tampaknya sudah tidak sabar untuk segera menghabisi dan membunuh Zoro. Di tengah pertarungan Zoro melawan King yang kian memanas, tiba-tiba saja Zoro mendapat sebuah panggilan dari Sanji, di mana panggilan itu berasal dari Denden Mushi yang memang sengaja disimpan Sanji di salah satu bagian pakaian Zoro. Dalam perbincangannya ini, Sanji menyampaikan satu pesan yang sangat mengejutkan. Dia berkata bahwa jika nanti dirinya berubah menjadi orang yang berbeda, dia ingin Zoro membunuhnya. Mendengar hal itu, sambil terus menahan serangan pedang King, Zoro lalu menyanggupi permintaan Sanji tersebut. Maka dari itu, sebelum saatnya tiba, Zoro menyuruh Sanji untuk tidak mati terlebih dahulu. Kemudian seiring pertempuran berjalan, dalam wujud Zoan Pteranodons, King tampaknya hendak mencoba mengeluarkan sebuah teknik yang aneh. Terlihat dengan cara menarik bagian ujung kepalanya, King akan segera melepaskan satu tembakan kuat bernama Tempura Udon. Dan benar saja, ketika serangan itu dilancarkan, bebatuan yang dipijak Zoro seketika hancur lebur dibuatnya. Puing-puing bebatuan yang berserakan di udara seakan menandakan betapa kuatnya serangan King yang mirip seperti laser ini. Dengan tegas dan lantang sambil melayang di udara, King menyebut bahwa ini merupakan cara Pteranodons ketika berburu mangsa. Di sisi lain, setelah bersusah payah menghindari daya ledak serangan King tersebut, Zoro kemudian melepaskan tebasan udara agar bisa menjatuhkan King dari atas. Akan tetapi, saat itu juga King mampu menghindar dengan cepat dan langsung melancarkan kembali sebuah serangan, yang mana kali ini King melepaskan hujan tembakan angin menggunakan kedua ujung sayapnya. Sementara itu, sambil terus bergerak menghindari serangan-serangan yang kembali dilancarkan King, dengan stamina yang sudah mulai terkuras, Zoro akhirnya mulai mengeluarkan salah satu teknik terkuat bernama Kokujo Otatsumaki. Lewat tekniknya ini, seketika angin tornado muncul dan langsung menyayat-nyayat tubuh King di udara. Hal ini bertujuan agar dirinya bisa menjatuhkan King sekaligus membuatnya bisa bertarung dari jarak yang dekat. Namun sayangnya, lagi-lagi King kembali berhasil selamat. Dengan memanfaatkan kedua sayapnya yang sangat keras, dia mampu bertahan dari sabetan angin tornado milik Zoro. Setelah angin tornado dapat King atasi, seolah dirinya juga ingin menunjukkan pertarungan duel yang bagus.
Sambil merubah wujudnya ke bentuk normal, King dengan cepat langsung melancarkan serangan pedang ke arah Zoro. Terlihat kini bentrokan pengguna pedang di antara keduanya pun terjadi. Dalam bentrokannya ini, Zoro yang tampak dibuat kerepotan mencoba berpikir keras tentang bagaimana bisa tubuh King tidak mendapatkan luka sedikit pun, padahal dirinya sudah melancarkan salah satu serangan terkuatnya. Ditambah lagi, Zoro juga mempertanyakan tentang sayap dan api yang ada di punggungnya. Dia mengira apa mungkin King memiliki darah dari ras Fishman, ataukah jangan-jangan King berasal dari ras yang memang belum pernah dia dengar sebelumnya. Di tengah dirinya mencoba memahami lawannya itu, dalam keadaan yang terdesak, Zoro berhasil dihempaskan King lewat satu bentrokan pedang. Sungguh sangat disayangkan si calon pendekar pedang terkuat ini dibuat tidak berdaya di hadapan sosok yang masih menjadi misteri baginya. Dalam situasi yang sangat sulit ini, ketika Zoro sudah tidak punya kekuatan untuk bangkit, tiba-tiba saja terdengar suara shamisen yang dimainkan oleh seseorang, yang mana hal ini pun secara seketika membuat pedang Enma mulai mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Saking mengerikannya, seolah dia memiliki nyawa, Enma mampu menyerap seluruh haki di tangan Zoro hingga membuatnya kesakitan. Usut punya usut, orang yang telah memainkan shamisen ternyata adalah putri dari Oden, yaitu Kozuki Hiyori. Dia tengah memainkan shamisen di salah satu ruangan kastil Onigashima. Di saat Zoro tengah kesulitan untuk mengendalikan kekuatan Enma yang mulai bangkit, dari arah depan terlihat King hendak memanfaatkan situasi dengan langsung melesat ke arah Zoro. Akan tetapi, ketika King sudah berada di dekat Zoro, tiba-tiba saja dirinya malah menghentikan langkah dan berdiam diri seperti patung. Yang mana hal ini pun kemudian dimanfaatkan Zoro untuk segera menghunuskan pedang Enma-nya ke tubuh King. Dan akibat dari tindakannya ini, secara tiba-tiba terjadi satu ledakan hebat di area pertarungan. Rupanya King telah dengan sengaja membiarkan Zoro menusuknya untuk memicu sebuah ledakan. Hal ini dapat dilihat pada tubuh King yang sama sekali tidak mendapat luka meski telah meledakkan diri. Berbeda dengan Zoro, dia telah mengeluarkan banyak sekali energi untuk bisa menahan ledakan dengan haki Busho Shokunya. Untuk bisa memastikan apa yang telah King perbuat, Zoro kemudian kembali mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya. Terlihat dengan menggunakan teknik satu pedang bernama Shishi Sonson, Zoro berhasil menebas tubuh King dengan sangat cepat. Akan tetapi, lagi-lagi Zoro kembali dibuat terkejut setelah dirinya menyadari bahwa serangan cepatnya itu tidak mempan terhadap King. Dari jarak yang begitu dekat, sambil merubah wujudnya ke bentuk Pteranodons, King tampaknya akan kembali melancarkan serangan kuat bernama Tempura Udon. Dikarenakan saat itu pedang Enma tiba-tiba kembali bertingkah, pada akhirnya Zoro tidak mampu menghindar atau bahkan menahan serangan cepat dan kuat dari King. Zoro pun langsung terhempas jauh menabrak dinding bebatuan, bahkan hampir jatuh dari pulau Onigashima. Dan di saat Zoro terjatuh dari atas pulau, ketika salah satu pedangnya yaitu Sandai Kitetsu juga ikut terlepas, tanpa ada rasa khawatir sedikit pun, dengan cepat Zoro langsung mengambilnya meski harus terjatuh dari atas pulau. Untuk waktu sesaat, ketika menggenggam pedang Sandai Kitetsu, Zoro tiba-tiba diingatkan pada apa yang telah diucap oleh Tenguyama Hitetsu. Saat itu Tenguyama mengatakan bahwa pedang Sandai Kitetsu merupakan salah satu pedang yang telah dibuat olehnya. Selain itu, di dalam ingatannya ini, Zoro juga teringat pada saat dirinya mendapatkan Sandai Kitetsu di toko senjata milik Ippon Matsu. Di sana Zoro diberitahu bahwa pedang ini merupakan salah satu pedang terkutuk. Setelah berhasil menyelamatkan Sandai Kitetsu, tiba-tiba saja Zoro yang masih melayang di udara langsung dihajar oleh King dengan tendangannya yang telah berlumuran api. Di sana King mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Zoro begitu ceroboh karena telah mempertaruhkan nyawa hanya demi menyelamatkan sebuah pedang. Sementara itu, setelah terhempas jatuh ke daratan Onigashima, walau dalam keadaannya yang terluka parah,
Tanpa mempedulikan King yang berada di atasnya, Zoro terus fokus menghampiri pedang Wado Ichimonji yang terjatuh. Sekilas ingatan Zoro pun kini berlabuh pada saat dirinya meminta pedang Wado Ichimonji pada gurunya selepas kepergian Hisana. Demi meneruskan tekad Kuina bersama pedang Wado Ichimonji, Zoro berjanji bahwa dirinya akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Di samping itu, Zoro juga teringat kembali akan perkataan Tenguyama mengenai pedang Wado Ichimonji. Kala itu Tenguyama mengatakan bahwa orang yang telah menempa pedang Wado Ichimonji adalah orang yang sama dengan orang yang telah membuat pedang Enma. Dia merupakan sang master ahli pedang bernama Shimotsuki Kozaburo. Setelah berhasil menggenggam pedang Wado Ichimonji, sama seperti sebelumnya, King kembali melancarkan serangan berupa hujan tebasan angin ke arah Zoro. Dan saat itu juga, pedang Enma yang kembali berulah membuat Zoro hanya bisa menahan rentetan serangan menggunakan satu pedang di tangannya. Akibat dari hal ini, Zoro pun kemudian berhasil dijatuhkan setelah menerima hantaman keras dari sayap King. Di tengah dirinya terkapar, seketika Zoro kembali teringat akan ucapannya pada Momonosuke mengenai seorang kakek tua yang pernah mengatakan kata Sunachi. Yang mana hal ini pun kemudian menghantarkan Zoro pada kilas baliknya di masa lalu ketika Zoro masih menjadi murid di dojo. Saat itu si kakek tua yang sering dia temui di pinggiran pantai sempat mengatakan bahwa Sunachi adalah seruan perang yang akan memberikan sebuah keberanian. Selain itu, si kakek tua juga berkata pada Zoro bahwa pada dasarnya pedang memang diciptakan untuk menebas orang. Ketika penempa pedang membuatnya, mereka telah memastikan agar pedangnya bisa membunuh orang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, konyol rasanya jika orang-orang menyebut pedang mematikan sebagai pedang terkutuk. Justru karena mematikan itulah sebuah pedang telah berhasil memenuhi tujuan dari penciptanya. Dan dikarenakan setiap pedang memiliki sifat serta wataknya masing-masing, untuk dapat memaksimalkan potensinya, seorang pendekar pedang haruslah bisa menjinakkan sifat liar dari pedang yang mereka gunakan. Kemudian si kakek tua juga mengatakan pada Zoro bahwa di masa mudanya dirinya pernah membuat satu mahakarya pedang yang luar biasa. Pedang itu sangat liar dan begitu temperamen, setiap orang yang memegangnya dia pasti akan merasa gemetar. Dan nama dari pedangnya itu adalah sang dewa penguasa neraka, Enma. Berdasarkan rentetan ingatan yang dialami Zoro selama pertarungannya ini, lantas membuatnya pun mulai menyadari bahwa orang yang disebutkan oleh Tenguyama, kakek dari Kuina, kakek tua yang dia temui di pinggiran pantai, ternyata adalah orang yang sama. Dia tidak lain dan tidak bukan, yaitu si master ahli pedang Shimotsuki Kozaburo. Terlebih, kenyataan tentang pedang Enma yang telah dibuat oleh Kozaburo seakan menjadi jawaban tentang alasan kenapa Enma tidak bisa dia kendalikan dan malah menyerap habis hakinya. Zoro menyadari bahwa pedang Enma sebenarnya tidak berniat jahat. Ini hanyalah sebuah ujian baginya untuk bisa memenuhi standar sebagai penggunanya. Maka dari itu, seolah tidak ingin kalah dari Oden yang pernah menggunakan Enma, Zoro pun mulai menggenggam pedang Enma dengan sikapnya yang lebih tenang. Dan setelah berhasil mengendalikan Enma secara perlahan, tanpa diduga-duga, para kroco Kaido yang berada di sekitar pertarungan tiba-tiba jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Terlihat kini Zoro rupanya telah mampu menguasai pedang Enma dan berhasil mengeluarkan haki rajanya. Ketiga pedang yang telah dibanjiri arus listrik berwarna hitam ini seakan mencerminkannya sebagai dewa penguasa dari neraka. Di sisi lain, King yang menyadari hal itu sontak merasa terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Zoro ternyata juga memiliki ambisi menjadi raja. Seolah ingin mengiyakan apa yang diucap King, dengan tegas dan lantang, Zoro mengatakan bahwa dirinya memang memiliki ambisi. Terutama ambisinya untuk memenuhi janji pada Kuina dan pada kaptennya yaitu Monkey D. Luffy. Setelah mampu menguasai pedang Enma,
Pertarungan di antara Zoro dan King pun kini mulai memasuki babak final. Terlihat dengan langsung mengayunkan ketiga pedangnya secara bersamaan, Zoro berhasil menebas tubuh King. Untuk kesekian kalinya Zoro melancarkan serangan. Di momen ini, akhirnya dia mampu memberikan luka pada King, bahkan sampai membuat topeng di wajahnya terbuka. Yang mana di balik topengnya itu ternyata ada paras wajah berkulit coklat dan memiliki rambut berwarna putih. Melihat serangannya berhasil memberikan luka, saat ini Zoro akhirnya mulai mengerti konsep kekuatan yang dimiliki oleh King. Zoro berasumsi ketika api di punggung King telah padam, meski dia memiliki kecepatan lebih, tapi pertahanan tubuhnya akan menjadi melemah. Berbeda ketika api di punggung King menyala, meski dia tidak memiliki kecepatan lebih, tapi pertahanan tubuh yang dia miliki akan semakin bertambah. Maka dari itu, Zoro pun memutuskan untuk mencari kesempatan agar dirinya bisa mengalahkan King. Sementara itu, di dekat pertarungan, para Kroco yang tengah mencoba bangkit selepas terkena efek Houshoku Haki, mereka yang melihat wujud asli King sontak melontarkan beberapa rumor yang dirasa benar, di mana rumor tersebut mengatakan bahwa Gorosei sempat menawarkan hadiah 100 juta beri bagi siapapun yang memiliki informasi tentang ras Lunarian. Itu adalah ras yang memiliki sayap hitam, kulit coklat gelap, dan memiliki rambut berwarna putih. Di sisi lain, merasa tersinggung dengan apa yang anak buahnya lontarkan, tanpa ragu sedikit pun, King kemudian melancarkan kobaran api naga yang sangat besar, yang mana kobaran api ini mampu melahap mereka semua dan membuat medan pertempuran menjadi terbakar. Dalam amarahnya itu, King tiba-tiba teringat akan masa lalu ketika dirinya masih bernama Arbor. Pada saat itu, sebagai keturunan dari suku Lunarian, dia tengah menjadi bahan percobaan di salah satu ruangan laboratorium. Di sana, Arbor kemudian dipertemukan dengan Kaido dan diajak untuk bergabung ke dalam kelompok bajak lautnya. Merasa Arbor memiliki kekuatan yang lebih, Kaido pun mengganti nama Arbor dengan sebutan King. Setelah mengingat kejadian di masa lalu, pertarungan di antara Zoro dan King pun kembali berlanjut. Terlihat Zoro yang berhasil melepaskan teknik Purgatory Onigiri tidak mampu melukai King yang telah menyalakan api di punggungnya. Kemudian selepas menahan serangan Zoro, King lalu melancarkan serangan Imperial Flaming Dragon, yang mana serangan ini mampu menghasilkan hembusan naga api yang sangat panas, bahkan panasnya bisa disetarakan dengan lahar. Merasa tak akan sempat untuk menghindari serangan King, sambil mengenadah ke atas, Zoro lalu mencoba menahan serangan dengan ketiga pedangnya. Dan untuk menghindari teknik pedang bergerigi milik King, seolah tak ingin pedangnya kembali terlempar, dengan sekuat tenaga, Zoro pun melepaskan diri dari jangkauan serangan King. Akan tetapi, setelah Zoro berhasil mengamankan jarak, dengan sangat cepat, King berhasil melancarkan tendangan keras ke wajah Zoro. Di sana, secara seketika, Zoro yang menyadari jika api di punggung King telah padam, langsung melancarkan satu tebasan berputar. Alhasil, King pun tentu mendapat luka akibat tebasan tersebut. Zoro yang punya kesempatan untuk menyerang, dia lalu segera melancarkan kembali serangan ke arah King. Adu bentrokan pedang pun tak dapat dihindari. Baik King maupun Zoro, keduanya sama-sama memikirkan cara untuk bisa memenangkan pertarungan. Hingga pada akhirnya, setelah King keluar dari keadaannya yang terdesak, dia pun segera melancarkan serangan terkuatnya bernama Imperial Guardian Flaming Dragon. Seketika aura naga api besar muncul, tengah berusaha melahap Zoro. Akan tetapi, di sisi lain, rupanya Zoro juga telah melancarkan serangan ke arah King. Terlihat dengan teknik tiga pedang Raja dari Neraka, Zoro akhirnya berhasil memotong aura naga api sekaligus menebas King dengan sangat kuat. Dan kini, King yang dari awal mendominasi jalannya pertarungan telah mampu dibekukan dan ditumbangkan oleh Zoro. Satu sayapnya yang telah patah seakan menjadi tanda bahwa King tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Dalam keputusasaannya itu, King seketika teringat akan apa yang dia janjikan dan dia harapkan pada Kaido. King mengatakan meski dirinya telah menganggap Joy Boy sebagai legenda, tapi King masih yakin bahwa dirinya akan bisa membawa kaptennya yaitu Kaido untuk menjadi Raja Bajak Laut.
Dan lewat pertarungannya ini, sungguh sangat ironi, sementara King harus mengubur janji dan harapannya pada Kaido. Di sisi lain, Zoro semakin dekat dengan janjinya pada Monkey D. Luffy. Walau harus menjadi Raja Neraka sekalipun, Zoro akan selalu bertekad untuk menjadi pendekar pedang terkuat demi bisa mengantarkan kaptennya menjadi Raja Bajak Laut.